Sebelum lanjut episode 141-145 jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Ketidakpercayaan. Episode 141. Lara Jean tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Gracia Jordan baru-baru ini bersikap lebih baik kepada Richard Cannon. Itu hanya beberapa hari. Bagaimana dia bisa menjadi istrinya? Bagaimana bisa begitu cepat? Apa katamu? Guru Jordan adalah istrimu. Kamu. Richard, apakah kamu sakit? Atau apakah kamu menganggapku balita? Apakah kamu pikir dia akan menjadi istrimu begitu kamu mulai berkencan dengannya? Lara menggelengkan kepalanya tidak setuju. Dia masih memiliki bagian kedua dari kalimat di benaknya. Kamu pikir kamu hebat karena kamu kaya. Guru Jordan bukan penggali emas. Kamu hanya berhasil berkencan dengannya karena kamu memiliki banyak trik dan kamu menipunya. Richard mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Lara tidak percaya bahwa Gracia adalah istrinya? Jika kamu memberitahu Guru Jordan bahwa kamu sedang mempermainkannya, apakah kamu masih berpikir dia akan tetap menjadi istrimu? Mengesampingkan menjadi istri atau pacarmu, dia bahkan tidak ingin menjadi gurumu lagi. Aku tidak main-main dengannya. Dia benar-benar istriku, kata Richard. Kenapa Lara tidak percaya padanya? Oke, di mana akta nikahmu? Jika kamu menunjukkan akta nikahmu, aku akan percaya padamu. Lara mengulurkan tangannya. Richard terdiam. Dia dan Gracia tidak memiliki surat nikah. Sejak mereka anak-anak, mereka telah tidur bersama sampai sekarang. Apalagi dia masih di bawah umur. Tidak mungkin baginya untuk memiliki akta nikah. Melihat Richard diam, Lara senang. Dia benar-benar pembohong besar, pikirnya dalam hati. Kamu tidak, kan? Kamu pembohong. Lara sangat marah ketika dia memikirkan Richard menjadi orang kaya yang menipu dia dari foto telanjangnya. Anda harus tahu bahwa kami tidak perlu memiliki akta nikah, jelas Richard. Mereka berdua sudah tidur bersama begitu lama. Apakah dia tidak dianggap istrinya saat itu? Maksudmu tidak ada? Lara mendengus, kau sudah biasa berbohong pada orang lain, kan? Apa kau akan membohongiku lagi? Belum ada akta nikah kau masih menyebut seseorang sebagai istrimu. Semua orang kaya suka bertingkah seperti ini, kan? Panggil Guru Jordan istrimu sesukamu dan dia pasti akan mengabaikanmu. Sesuaikan dirimu. Richard tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia tidak ada gunanya memberitahunya lagi jika dia tidak percaya padanya. Apakah dia harus menyeret Gracia ke sini bersamanya agar Lara mempercayai mereka? Tidak perlu untuk itu. Akan terlalu memalukan baginya untuk melakukannya. Akui saja, kamu pembohong. Kamu baru saja terhubung dengan Guru Jordan dan sekarang kamu mengatakan dia adalah istrimu. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mengejarnya? Laras menyeringai. Richard tidak ingin berbicara dengannya. Meski memiliki banyak pengagum, Gracia tidak pernah menerima pengakuan mereka. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak menyukai orang-orang itu. Selain itu, dia pekerja keras dan lebih suka menghabiskan uangnya sendiri. Jika Guru Jordan tahu kamu pembohong, dia pasti akan putus denganmu. Jangan repot-repot menganggapnya sebagai istrimu. Laras mendengus. Dia sudah bergumam di dalam hatinya, ketika dia marah padamu, kamu akan mendapat masalah. Beraninya kamu mengacaukan guru. Richard mengerutkan kening. Lara ingin pergi. Berhenti. Richard memelototinya. Lara gemetar sejenak. Dia menggigit bibirnya dan berbalik. Ada apa? Apakah saya benar? Jelas, kalian berdua hanya pasangan. Mengapa Anda memanggilnya istri Anda? Aku memperingatkanmu, jangan beritahu siapapun bahwa Gracia adalah istriku. Aku sudah memberitahumu bahwa Guru Jordan bukan istrimu. Apakah kamu tidak merasa malu pada dirimu sendiri? Bahkan jika kamu berhubungan dengannya, ketika dia tahu bahwa kamu telah mempermainkannya, dia akan... Wajah Lara langsung panik sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya karena Richard mengeluarkan ponselnya dan membuka histori chat mereka. Dia melihat fotonya sendiri di ponselnya. Silakan lanjutkan, Richard memandangnya mengancam. Aku tidak akan mengatakannya. Aku tidak akan mengatakannya, Lara menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika Richard memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang foto eksplisit miliknya. Selanjutnya, dia merasa sangat malu hanya berdiri di depannya sekarang. Lagi pula,
dia menunjukkan foto telanjangnya sendiri. Rasanya seolah-olah dia tidak mengenakan apa-apa di depannya sekarang. Memikirkan hal ini, Lara sangat marah. Selama seseorang tahu apa yang terjadi di antara kita hari ini, aku akan mengirim fotomu ke semua orang. Richard tersenyum. Dia adalah sepotong kue. Tidak, aku tidak akan. Lara sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Richard tidak ingin melihatnya lagi. Dia sudah siap untuk kembali ke kelas, tetapi Lara menggigit bibirnya dan tergagap. Richard, bisakah kamu menghapus foto-foto ini? Tolong, aku mohon. Hapus. Aku hanya bisa melihatnya saat aku mau, jadi kenapa harus aku? Richard berkata dengan licik sebagai peringatan. Dia sudah melihat begitu banyak dari mereka, jadi dia sebenarnya tidak tertarik untuk melihatnya lagi. Bisakah kamu berhenti menjadi begitu tak tahu malu? Lara menatap Richard. Yah, bagaimana kamu bisa mengatakan kata itu ketika kamu yang mengirimiku foto-foto ini? Richard menjawab dengan belak-belakan. Anda. Lara benar-benar ingin memarahinya tapi dia tidak berani. Richard terlalu kaya. Bagus. Lara berbalik untuk pergi dengan marah tetapi dia berhenti. Richard, jangan menyiksaku lagi. Kenapa tidak kita lupakan saja? Aku akan menemanimu sepanjang malam, jadi tolong hapus foto-fotonya. Aku sudah bilang aku punya istri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin menyentuhmu? Richard menggelengkan kepalanya. Meskipun Lara sangat cantik hari ini, dia tidak akan menipu Gracia dengan Lara. Sudah selesai. Guru Lara bukan istrimu. Lara Jean sangat marah. Saat itu, mereka mendengar suara sepatu hak tinggi. Lara melihat Gracia Jordan datang ke arahnya. Dia masih tidak mengerti mengapa wanita cantik seperti itu rela membiarkan dirinya ditipu oleh Richard. Laras bingung. Bagaimanapun, di dalam hatinya, Gracia sempurna, penampilannya luar biasa dan sosoknya meledak-ledak. Dia adalah kekasih impian banyak orang. Wanita seperti itu punya banyak pilihan. Dari semua orang yang bisa dia pilih, mengapa Richard? Richard, Lara, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Sudah waktunya untuk kelas, kenapa kamu tidak di kelas? Gracia datang dan berkata, tidak ada, guru. Lara menunduk dan berbalik untuk berjalan ke dalam kelas. Richard mengikutinya. Dia bertekad untuk lebih berhati-hati setiap kali dia bersama Gracia di masa depan. Di sisi lain, Gracia memperhatikan bahwa Lara tampak aneh. Dia bingung. Bukankah Lara yang paling memandang rendah Richard? Mengapa dia begitu takut pada Richard sekarang? Richard, apa yang kau lakukan pada Lara? Tanya Gracia. Richard menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak akan memberitahunya tentang foto telanjang Lara di ponselnya, kan? Lalu mengapa matanya sedikit merah? Apakah kamu menggertaknya? Gracia curiga bahwa mungkin Richard memukulnya ketika dia tidak tahan dengan ejekannya. Kenapa aku? Istri, ayo pergi ke kelas. Aku benar-benar ingin belajar. Richard menggelengkan kepalanya. Tahan. Dindingnya tipis. Gracia ketakutan. Jika para siswa mendengarnya, dia akan kehilangan pekerjaan ini. Richard mengangguk dan bergegas ke kelas. Sambil mendesah, Gracia mengikutinya dan berbisik, Hahubi, jangan marah. Panggil saja aku seperti itu di mobil atau saat kita sendirian. Richard diam-diam senang. Suaranya menyegarkan seperti embun pagi. Begitu dia memasuki ruang kelas, wajah Gracia langsung berubah tegas saat dia mengumumkan, ayo mulai. Melihat Gracia yang sempurna mengajar dengan sibuk di atas panggung, Lara mendengus diam-diam. Guru Jordan, apa yang Richard lakukan padamu? Tahukah Anda, Richard baru saja mengatakan bahwa Anda adalah istrinya, tapi saya mengeksposnya. Bagaimana Anda bisa menjadi istrinya? Saat dia berpikir begitu, dia mengintip Richard lagi, sungguh pembohong. Guru Jordan tidak akan pernah bisa menjadi istrimu. Berhenti menipu diri sendiri. Setelah kelas berakhir, Lara segera pergi ke kantor untuk mencari Gracia ketika Richard tidak memperhatikan. Gracia sedikit terkejut. Apakah Lara datang untuk mengeluh tentang Richard? Guru, apa pendapatmu tentang Richard? Lara bertanya tiba-tiba. Dia baik-baik saja. Kenapa kamu bertanya? Gracia mulai berkemas. Dia pergi lebih awal karena tidak ada kelas lagi untuk hari itu. Guru, aku bilang Richard punya pacar. Gracia mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang memberitahumu itu? Aku melihatnya. Aku membuka toko di alun-alun dan aku melihat Richard bersama Yolanda Len, si cantik kampus, bisik Lara. Gracia berdiri.
Richard mengatakan kepadanya bahwa dia ada di sana untuk melakukan pekerjaan paruh waktu. Bagaimana dia bisa bersama Yolanda? Guru, saya mengatakan yang sebenarnya. Richard pembohong besar dan dia suka bermain-main dengan wanita. Lara berbisik. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Dia hanya tidak ingin melihat Richard punya pacar. Berhenti bicara omong kosong. Gracia menggelengkan kepalanya dan mencoba menyangkalnya. Memang benar, saya melihat mereka di alun-alun. Mungkin saja mereka berdua melakukan sesuatu di kantor. Guru, saya benar-benar melihatnya. Kata Laras. Itu benar kan? Yolanda adalah pacar Richard sejak awal, jadi Richard pasti bermain-main dengannya di beberapa titik. Adapun apakah dia ada di kantor atau tidak, apa bedanya? Lara sangat bangga ketika melihat Gracia marah besar. Richard, kau benar-benar pembohong besar. Diam-diam merasa bangga. Episode 142. Lara Jin diam-diam merasa bangga. Pikirnya, itulah yang kamu dapatkan dari berkencan dengan guru. Dia bahkan menyebut Gracia Jordan sebagai istrinya. Pria tak tahu malu itu. Sekarang, bahkan lebih mustahil baginya untuk mengizinkannya. Dia melihat Gracia sangat marah. Lara merasa sedikit kasihan padanya. Gracia yang diprovokasi hanya bisa berarti bahwa dia sangat menyukai Richard Cannon. Namun, selain kaya dan tampan, apalagi yang dimiliki Richard? Dia pembohong besar dan gemuk. Gracia terdiam. Dia mengeluarkan teleponnya dan ingin menelepon Richard dan menanyakan kebenarannya, tetapi apakah pantas baginya untuk melakukannya? Gracia menghela napas pelan. Ketika Lara melihat layar ponsel Gracia, dia bingung. Guru, bukankah kamu punya Richard di Weknat? Lagi pula, menggunakan WeChat jauh lebih nyaman daripada menelepon. Tidak. Gracia menggelengkan kepalanya dan duduk. Terakhir kali ketika dia berada di tempat parkir, dia ingin menambahkannya, tetapi Richard mengatakan bahwa dia akan menambahkannya lain kali. Itu tidak pernah terjadi bahkan sampai sekarang. Kamu punya dia di WeChat. Lalu kamu bisa berbagi kontaknya denganku. Aku akan menambahkannya, kata Gracia. Ya, saya tahu, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Lara mengeluarkan ponselnya dan siap mengirimkan informasi kontak Richard kepadanya. Namun, ketika dia tiba-tiba memikirkan peringatan Richard, dia bergidik. Jika dia mengirimkannya ke Gracia, apakah fotonya akan dilihat oleh semua siswa di kampus? Kenapa kamu belum mengirimkannya padaku? Gracia bertanya karena Lara tiba-tiba membeku dengan telepon di tangannya. Guru, maafkan aku. Aku lupa aku tidak berteman dengannya di WeChat. Maaf, kata Lara cepat. Lupakan saja, aku akan bertanya padanya lain kali. Gracia merasa tidak berdaya. Dia mengemasi barang-barangnya tetapi tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan penting, mengapa Lara datang untuk memberitahunya tentang Richard? Apakah Richard memberitahunya tentang hubungan di antara mereka? Gracia merasa cemas. Hubi, pikirnya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sengaja memberitahuku ini? Dia bertanya dengan serius dan mengunci pintu di belakangnya pada saat yang bersamaan. Aku. Lara memulai. Dia sedikit bingung setelah ditatap seperti ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tetapi tatapan Gracia membuatnya merasa panik. Lara mengakui, Guru, saya datang ke sini hanya untuk berbicara. Percayalah. Saya melihat Richard keluar dari mobil Anda pagi ini. Maksud kamu apa? Gracia bingung. Kalau begitu, dia pasti melihat Richard menciumnya. Jadi, Guru, apakah Anda berkencan dengan Richard? Lara bertanya dengan suara rendah. Gracia sudah dewasa. Dia segera menjadi tenang dan tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk menyangkalnya. Setelah hening sejenak, dia mengangguk dan mengakui, ya, saya berkencan dengan Richard. Gracia sendiri terkejut bahwa dia mengatakannya dengan keras. Dia merasa santai telah berhasil mengungkapkan rahasia sebesar itu. Kenapa? Guru Jordan, kamu sangat cantik dan kamu memiliki pekerjaan bergaji tinggi. Mengapa kamu ingin bersamanya? Mengapa kamu menyukainya? Tanya Laras. Dia tidak mengerti dan hanya bingung. Dengan kecantikan dan pengetahuan Gracia, dia dapat dengan mudah menemukan dirinya sebagai orang kaya. Mengapa dia berkencan dengan Richard? Bagaimanapun, Richard hanya memiliki BMW, mobil sport, dan mungkin aset senilai beberapa juta dolar. Gracia dapat menemukan seseorang yang lebih baik daripada Richard yang lebih kaya dan lebih tampan dengan mudah. Kau tidak akan mengerti.
Dia memperlakukanku dengan sangat baik, kata Gracia. Dia memikirkan saat ketika dia berjuang untuknya di Central City. Dia benar-benar berani. Itu adalah Richard yang belum pernah dilihat Gracia sebelumnya. Laras menghela napas. Tapi Richard dan Yolanda bersama. Dia mempermainkanmu, guru. Jangan tertipu. Ya, aku akan bertanya padanya, kata Gracia, merasa kecewa. Kubi, pikirnya, tolong jangan lakukan ini padaku, oke? Lara tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa Richard pasti sudah melakukannya dengan Gracia di mobil pagi ini. Dia berpikir bahwa Gracia akan putus dengannya segera setelah mendengar berita itu, tetapi Gracia tidak terpengaruh. Lara tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lara, mari kita simpan ini di antara kita, oke? Gracia menghampirinya. Laras mengangguk. Bahkan jika dia mengatakannya, dia masih bisa mengharapkan reaksi teman-teman sekelasnya. Mereka pasti tidak akan percaya. Gracia jatuh cinta pada Richard. Itu keterlaluan. Lagi pula tidak ada gunanya dia mengatakannya, apalagi dia tidak berani karena Richard punya foto telanjangnya. Lara berjalan keluar saat Gracia duduk di kursi. Dia terdiam beberapa saat lalu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor Richard. Dia langsung menjawabnya. Istri, kata Richard. Suamiku, di mana kamu? Kata Gracia. Di alun-alun, jawab Richard. Sejak dia keluar setelah kelas, dia merasa lebih baik tidak duduk di mobil Gracia. Kalau tidak, jika ada orang lain yang melihatnya lagi, itu akan sangat merepotkan. Ini akan menyebabkan Gracia kehilangan pekerjaannya. Apakah dia terburu-buru untuk menemukan Yolanda? Gracia menghela nafas. Yah, kembalilah lebih awal. Kamu ada ujian besok. Ingatlah untuk tidur lebih awal. Nah, istriku, bisakah aku pergi ke rumahmu hari ini? Bisakah kamu mengajariku? Richard bertanya-tanya. Saya akan keluar nanti dan saya tidak tahu kapan saya akan kembali, kata Gracia. Yah, aku sampai di alun-alun, mari kita bicara nanti, kata Richard. Baiklah. Omong-omong, kapan Anda akan menambahkan saya di WeChat? Tanya Gracia. Yah, lain kali, jawab Richard. Oke, kata Gracia. Setelah menutup telepon, Gracia mengemasi barang-barangnya dan pergi keluar. Lusa adalah tanggal baginya untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh orang kaya itu kepadanya. Dia harus mendapatkan uang pada tanggal yang dijanjikan, jadi dia tidak punya pilihan selain mencari rentenir. Dia ingat pernah meminjam sejumlah uang dari mereka ketika dia pertama kali membuka bisnis. Bunganya tinggi tetapi dia masih berhasil membayarnya tepat waktu. Dia seharusnya bisa mengembalikan uangnya kali ini. Tidak ada jalan lain. Dia telah menjual rumahnya dan menginvestasikan uangnya, bahkan kehilangan sekitar 500.000 terakhir kali. Dia menghela nafas saat dia pergi dari sekolah. Ketika dia tiba di restoran terpencil tempat dia meminjam uang terakhir kali. Dia memarkir mobil dan berjalan masuk. Beberapa orang sudah menunggunya di dalam. Mereka akan melakukan pemeriksaan latar belakang dan mengevaluasi berapa banyak yang bisa dipinjamkan. Gracia memperkirakan bahwa mobilnya dan perusahaan dapat mengizinkannya meminjam sekitar 700.000 dolar. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Setelah mengembalikan uang itu kepada orang kaya itu, dia akan memiliki sejumlah uang tunai di tangannya untuk memungkinkan perusahaannya terus menjalankan bisnis. Baru-baru ini, perusahaan membuat beberapa kemajuan, tetapi keuntungan tidak bergulir dengan cepat. Tetapi, Gracia mengerutkan kening. Orang yang dia pinjam terakhir kali adalah seorang wanita paruh baya. Dia sangat galak tetapi mereka berdua wanita, dan dia tidak begitu takut. Namun, kali ini, dia dikelilingi oleh beberapa pria. Di mana Suster Ella? Tanya Gracia. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Bukankah itu sama terlepas dari siapa kamu meminjam? Di mana dokumennya? Pemimpin dengan Said yang dipotong kru. Setelah hening sejenak, Gracia mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Pemimpin membolak-baliknya sebentar, lalu menatap Gracia dan bertanya dengan dingin, berapa yang kamu inginkan? 700.000. 700.000. Ini bukan jumlah yang kecil. Bisakah kamu membayarnya tepat waktu? Pemimpin itu menatap Gracia. Ya. Yah, Anda memiliki kredibilitas yang baik di sini. Hipotek mobil Anda dan perusahaan Anda dan saya akan meminjamkan Anda 700.000. Tapi Anda tahu aturannya.
Anda hanya mendapatkan 650.000 dari 700.000 dan Anda harus membayar kami kembali 100.000 untuk bunga 8 bulan. Gracia mengerutkan kening. Mengapa begitu mahal? Jangan berlama-lama, tanda tangani. Kata pemimpin itu dengan tidak sabar dan melemparkan kontrak itu. Gracia menghela nafas. Setelah mengamati dengan cermat, dia menandatangani kontrak dan pria itu segera memberinya 650.000 dolar. Gracia terdiam. Dia berbalik dan pergi tetapi pemimpin itu berkata, "Kecantikan, jangan lupa mengembalikan uang tepat waktu. Jika kamu tidak punya uang untuk membayar kembali, aku akan pergi mencarimu." Dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Begitu dia pergi, pemimpin itu langsung mencibir, pria yang lebih muda di sebelahnya menyanjungnya, "Bos, ini adalah wanita yang sangat cantik. Lihat sosoknya yang indah, apakah Anda ingin bermain dengannya ketika saatnya tiba?" "Ya, itu akan menjadi surga jika kamu berhasil mendapatkan dia. Dia sudah menandatanganinya, aku akan segera menemuinya." Pemimpin itu mencibir. Sebenarnya ada beberapa istilah yang salah dengan kontrak. Seseorang yang belum pernah belajar hukum sebelumnya tidak akan pernah dengan mudah mendeteksi ketentuan yang salah dalam kontrak. Ketika Gracia menandatangani kontrak, dia sudah jatuh ke dalam perangkap. Pria itu terkekeh, dia sangat menyukai wanita seperti Gracia. Dia belum pernah tidur dengan wanita dengan sosok secantik itu sebelumnya. "Bos, jangan lupakan kami ketika saatnya tiba. Bawahan ini hampir ngiler. Jangan khawatir. Aku orang yang menepati janjiku." Pemimpin itu tersenyum, seolah-olah Gracia sudah berbaring di tempat tidurnya menunggunya sekarang. Gracia duduk di dalam mobil. Dia terdiam dan merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah, dia hanya berharap itu baik-baik saja. Dia segera membuka WeChat-nya dan mentransfer uang itu ke orang kaya itu. Richard terkejut. Dari mana Gracia mendapatkan begitu banyak uang? Dia tidak menerimanya dan langsung menjawabnya, "Istri, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" Begitu dia mengirimnya, dia malu. Dia selesai untuk merasa sedikit aneh. Episode 143. Gracia, yang baru saja meneguk air, melihat bahwa orang kaya itu sebenarnya telah menghapus sebuah pesan. Apa pesan yang dia kirim, dan mengapa dia menghapusnya? Dia merasa sedikit aneh. Dia kebetulan sedang minum air sekarang jadi dia tidak melihat pesan apa yang telah dia hapus. Orang kaya itu sedang online tetapi bagaimana mungkin dia tidak menerima uangnya? "Terima kasih telah membantu saya sebelumnya," jawab Gracia. Richard berkeringat dingin saat membaca pesan itu. Untungnya, dia telah menghapusnya tepat waktu. Kalau tidak, kata Wei, sudah cukup bagi Gracia untuk mengetahui bahwa orang kaya itu adalah dia. Untunglah. Richard menghela nafas. Saat dia mengirim pesan tadi, dia berpikir apakah itu bagus ide untuk mengakui kesalahannya dan mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia ragu-ragu bagaimana dia akan memberitahunya. Karakter Gracia berbeda dengan karakter Lara Jean. Apa yang akan dia lakukan jika Gracia berpikir bahwa dia berbohong padanya dan mempermainkan perasaannya? Richard mengakui bahwa dia telah berbohong padanya, tetapi dia tidak punya pilihan saat itu. Ketika dia hanya menambahkannya di WeChat pada saat itu ketika dia hampir ditipu untuk berhubungan seks dengan beberapa orang acak di hotel. Richard hanya memberikan kontaknya untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Dia menatap pesannya untuk waktu yang lama tetapi dia tidak membalas. Lupakan saja, pikirnya. Dia berharap Gracia perlahan akan melupakan pria kaya yang pernah berhasil membantunya dalam krisis. Gracia menatap layar ponsel dengan saksama. Apakah orang kaya itu tidak online? Mengapa dia tidak menerima uang atau membalasnya? Dia merasa ini mencurigakan. Siapa yang bisa menjadi orang ini? Dia ingin tahu identitas orang yang membantunya terus-menerus. Sebenarnya, dia sangat ingin tahu siapa orang ini. Dia telah mengundangnya untuk bertemu dengannya 2 kali sebelumnya, tetapi dia tidak muncul. Beberapa kali itu, dia cukup kecewa. Tapi sekarang, Gracia menggelengkan kepalanya dan pergi ke alun-alun, siap untuk pergi ke perusahaan. Dia harus membuat uang sesegera mungkin atau dia akan mengalami kesulitan membayar kembali bunga setiap bulan. Gracia tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi yang mengerikan jika dia tidak bisa membayar rentenir tepat waktu. Ketika melewati kantor Yolanda Land, Gracia benar-benar ingin masuk dan melihat apakah Richard melakukan sesuatu dengan Yolanda, tetapi dia tidak mengumpulkan keberanian untuk masuk.
Bagaimana jika mereka benar-benar melakukannya? Kemudian, Gracia menghela nafas dan kembali ke perusahaannya. Dia mulai berkonsentrasi pada urusan perusahaannya, tetapi dia tidak bisa menghapus bayangan suaminya yang bermain-main dengan orang lain dari benaknya. Dia gelisah dan terus kehilangan konsentrasi. Saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Gracia terkejut. Mungkinkah itu suaminya Richard? Tetapi, ketika dia melihat bahwa itu adalah milik Queenie Carson, dia sedikit kecewa. Ketika dia menjawab telepon, suara tangisan Queenie terdengar jelas, Guru Jordan. Gracia segera berdiri. Semenit kemudian, Gracia berlari keluar dari perusahaan dan terlihat sangat cemas. Tepat pada saat itu, Richard dan Yolanda sedang membicarakan sesuatu di koridor, sepertinya sedang mendiskusikan pekerjaan mereka. Setelah Gracia melihat mereka, dia menghela nafas dan bersiap untuk segera pergi. Namun, dia memperhatikan bahwa tidak ada perilaku ambigu yang terjadi antara Richard dan Yolanda. Sepertinya mereka benar-benar hanya berbicara tentang bisnis alun-alun. Melihat Richard dari kejauhan, dia menyadari bahwa dia benar-benar telah banyak berubah. Dia terlihat lebih tenang dan tenang saat berbicara, dan setiap tindakan yang dia lakukan terlihat elegan. Sangat disayangkan bahwa orang yang berdiri di sampingnya adalah Yolanda Lane yang cantik dan bukan dia. Gracia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan mendekat. Membuang. Richard menoleh dan menatap Gracia dengan rasa ingin tahu. Apa yang salah? Sebenarnya, dia agak gugup. Apakah Gracia datang untuk menemukannya karena pesan itu? Apakah kamu bebas? Gracia bertanya dengan hati-hati. Ya, ada apa? Melihat tatapan seriusnya, Richard langsung setuju tetapi diam-diam lega karena rahasianya masih aman. Well, aku akan meninggalkan kalian berdua dulu. Yolanda tersenyum dan kembali ke kantornya. Gracia memperhatikan saat dia pergi dan menggeser posisinya dengan tidak nyaman. Dia ragu-ragu beberapa saat sebelum bertanya, apakah yang dikatakan Lara benar-benar benar? Ada apa, istriku? Kata Richard. Queenie baru saja meneleponku dan memberitahuku bahwa sesuatu telah terjadi, jadi aku. Gracia terdiam. Kalau begitu, ayo pergi. Richard mengangguk. Faktanya, ketika Queenie pergi kemarin, Richard merasa ada sesuatu yang terjadi. Jika tidak, Gracia tidak akan memberi Queenie $10.000. Apalagi ujiannya besok. Jika dia tidak kembali besok, dijamin dia tidak akan kembali. Namun, Queenie malah memanggil Gracia. Dia hanya mencoba untuk memberitahunya bahwa dia tidak ingin dia melakukan apapun untuknya hanya karena apa yang terjadi malam itu. Richard menghela nafas. Dia terlalu polos. Apakah itu akan mengganggu pekerjaanmu? Tanya Gracia. Tidak, tidak akan, jawab Richard. Oke. Mereka berdua segera turun ke bawah. Ketika mereka tiba di tempat parkir, Gracia menyalakan aplikasi navigasi di ponselnya dan mereka berdua pergi ke rumah Queenie. Setelah mereka berdua pergi, Zelda datang untuk mencari Richard. Dia ada di sini untuk melihat-lihat toko. Namun, ketika dia tiba di kantor Yolanda, dia tidak melihatnya. Jadi dia bertanya, di mana Richard? Dia pergi dengan Guru Jordan, kata Yolanda, apakah kamu di sini untuk melihat-lihat toko? Aku yang akan memimpin. Oke. Zelda mengangguk, merasa sedikit kecewa. Dia mengikuti Yolanda ke toko. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membuka restorannya di sini. Lagi pula, mungkin akan sedikit canggung bagi mereka untuk bertemu terus-menerus. Namun, dia menyukai tempat ini, jadi dia masih ingin datang dan melihatnya. Jika tempatnya baik-baik saja, dia tidak akan keberatan membuka restorannya di sini karena dia di sini untuk menghasilkan uang dan bukan untuk melakukan hal lain. Namun, dia tetap tidak yakin dengan pikirannya sendiri, apakah dia murni mencoba berbisnis di sini. Jika tidak, mengapa dia kecewa ketika dia tidak melihat Richard? Dia menghela nafas berat. Dia tidak memberikan dirinya kepada Richard atau membiarkannya menyentuh tubuhnya. Meskipun dia membantunya 2 kali, mereka tidak memiliki banyak kontak fisik dalam prosesnya, jadi bagaimana dia bisa jatuh cinta padanya? Dalam perjalanan, Gracia menjelaskan apa yang terjadi pada keluarga Queenie secara detail. Queenie memiliki kehidupan yang sulit. Orang tuanya meninggal beberapa tahun yang lalu, meninggalkan adik perempuannya dan dia. Mereka tinggal di rumah bibinya, dan mereka telah diperlakukan dengan buruk sejak kecil. Queenie hanya bisa pergi ke sekolah karena dia memohon bibinya berlutut dan berjanji untuk membayar 2 kali lipat setelah dia lulus dan mulai bekerja.
Selama kuliah, Queenie tidak pernah meminta biaya hidup kepada bibinya dan membayar semuanya menggunakan uang hasil jerih payahnya dari pekerjaan paruh waktu. Meskipun demikian, beberapa hari yang lalu, bibi Queenie menelepon dan tiba-tiba memintanya untuk berhenti belajar. Dia ingin Queenie kembali dan menikah karena seseorang sudah memperhatikannya. Apalagi bibinya bahkan sudah menerima mas kawin. Queenie menolak untuk kembali. Namun, saudara perempuannya masih berada di rumah bibinya. Dia mengancam Queenie bahwa dia akan memukuli adiknya sampai mati jika Queenie tidak kembali. Queenie selalu sangat menyayangi adiknya, jadi bagaimana dia bisa tega meninggalkan adiknya dalam bahaya. Oleh karena itu, Gracia memberinya $10.000 untuk mengembalikan mas kawin, tetapi itu tidak cukup. Sesuatu yang lain muncul dan dia tidak punya pilihan selain memanggil Gracia untuk meminta bantuan. Setelah mendengar ini, Richard juga sedikit kesal. Dia mengira Queenie memiliki kenangan buruk tentang keluarganya, tetapi dia tidak pernah berharap itu menjadi seburuk ini. Richard menghela nafas. Queenie terlalu menyedihkan. Queenie bersembunyi dan melihat sekeliling dengan cemas di persimpangan jalan. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain memanggil Gracia setelah menyelinap keluar. Dia baru berusia 19 tahun dan berada di tahun pertama kuliah, jadi dia tidak ingin menikah seperti ini, jika tidak hidupnya akan hancur. Meskipun ini, seorang wanita yang tampak kejam tiba-tiba muncul di belakang Queenie dan menarik rambutnya. Queenie jatuh ke tanah. Dia menangis dan menangis, "Bibi, tolong berhenti, ini sakit." Wanita itu mengangkat tangannya dan menamparnya, "Kamu seharusnya bersyukur bahwa Tuan Kadi memperhatikanmu. Namun kamu masih menolak pernikahan dan ingin mengembalikan mas kawinnya. Tidak mungkin. Bibi, tolong jangan lakukan ini padaku. Aku masih ingin kuliah, sungguh." Queenie memohon dengan getir. Namun, wanita itu menamparnya lagi. "Diam. Aku memberimu rumah, makanan enak, dan pakaian hangat. Namun, kamu menolak pengaturanku untuk pernikahan dan masa depanmu. Kamu sama tidak tahu berterima kasihnya dengan orang tuamu. Bibi, tolong jangan bicara buruk tentang orang tuaku," kata Queenie. "Ibumu AB Asterisk, dan ayahmu adalah B Start yang lebih besar lagi. Alasan mengapa aku memintamu untuk menikahi Master Kadi adalah untuk memberimu kesempatan baru dalam hidup. Jangan tidak berterima kasih seperti orang tuamu. Dapatkan kembali sekarang." Wanita itu menjambak rambut Queenie dan menyeretnya ke belakang. Dia menangis dan memohon tetapi wanita itu mempertahankan cengkeramannya yang kuat dan menolak untuk melepaskannya. Queenie melihat ke persimpangan di kejauhan sambil menangis. "Guru," pikirnya, "tolong datang dan selamatkan aku." Wanita itu menyeringai. Episode 144. Queenie Carson berjuang dan bibinya dengan tidak sabar menamparnya lagi. Queenie menggigit bibirnya dan menangis. "Jadilah baik dan nikahi Tuan Kadi seperti yang saya katakan. Bahkan jika Anda tidak setuju, Anda harus setuju. Toh bukan terserah Anda untuk memutuskan," bentak bibinya. "Bibi, tolong kembalikan mas kawin yang dia berikan. Aku mohon. Setelah aku lulus kuliah, aku akan mengembalikan uangmu 2 kali lipat." "Bibi," pinta Queenie. Dia benar-benar merasa putus asa. Dia masih memiliki saudara perempuannya untuk diurus. Kalau tidak, dia akan melarikan diri sejak lama, tetapi sekarang, bagaimana dia bisa melarikan diri? "Kamu akan membayarnya kembali. Apa yang harus kamu bayar untuk itu? Apakah kamu tahu banyak mahar yang telah diberikan Master Kadi kepada kami? Kamu bahkan tidak akan dapat mengembalikan uang itu jika kamu bekerja seumur hidupmu, bukan? Bahkan menyebutkan membayarnya kembali 2 kali lipat." Wanita itu menyeringai. "Bibi, tolong beritahu saya berapa harganya. Saya pasti akan memberikannya kepada Anda setelah saya mulai bekerja," kata Queenie. "Diam. Aku bilang, Tuan Kadi memberi kami 500.000 untuk pernikahanmu. Bagaimana kamu bisa membayarnya kembali? Kamu sangat bodoh. Jika kamu pergi keluar dan bekerja, itu hanya 3 atau 4.000 sebulan. Bagaimana Anda bisa membayarnya kembali?" bentak wanita itu. 500.000. Queenie duduk di tanah dengan wajah pucat. Dia berpikir bahwa itu hanya akan menjadi jumlah 5 digit, tetapi mengapa sebenarnya begitu banyak? 500.000 benar-benar jumlah yang besar untuknya. "Bisakah kamu membelinya?" Wanita itu mengejek dan menarik rambut Queenie untuk menjemputnya. Aku bisa meminjamnya dari teman-temanku," kata Queenie. "Kamu ingin meminjam dari temanmu?
Ibumu seorang gelandangan yang miskin dan begitu juga kamu. Apakah kamu punya teman yang mampu meminjamkanmu 500.000 dolar? Wanita itu mencemooh. Queenie menggelengkan kepalanya putus asa. Dia mengeluarkan 10.000 dolar yang diberikan Gracia Jordan dari tasnya. Bibi, saya bisa memberi Anda 10.000 dulu dan saya akan membayar Anda kembali perlahan. Tolong kembalikan mas kawinnya. Wanita itu segera meraih uang itu ke tangannya dan terkikik. Dari mana kamu mendapatkan 10.000 dolar? Apakah kamu melakukan sesuatu di belakangku? Jika kamu tidak perawan lagi, kamu akan melihat bagaimana aku berurusan denganmu. Bibi, ini yang dipinjamkan oleh guruku, kata Queenie cemas. Guru? Guru macam apa yang akan meminjamkan 10.000 kepada seorang siswa? Kamu pikir aku bodoh? Tidak peduli bagaimana kamu mendapatkan uang ini, aku akan mengambil 10.000 ini. Aku akan mengambilnya sebagai pembayaran biaya hidup adikmu untuk sekolah. Beberapa tahun terakhir, katanya dan memasukkan uang itu ke dalam tasnya. Tidak, Bibi, ini yang dipinjamkan oleh guruku. Tidak. Queenie sangat khawatir hingga dia menangis. Dia tidak hidup dari bibinya dalam beberapa tahun terakhir. Dia bekerja paruh waktu setiap hari dan dia bahkan membayar bibinya setiap bulan untuk biaya hidup saudara perempuannya. Bagaimana bibinya bisa mengambil uang yang dipinjamkan guru Jordan padanya? Wanita itu menamparkan wajah Queenie dan berteriak dengan marah, lebih baik memelihara anjing daripada membesarkanmu. Kamu telah tinggal bersamaku selama beberapa tahun, tetapi kamu bahkan tidak mau memberiku 10.000 dolar. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Bibi, uang itu bukan milikku, sungguh bukan, teriak Queenie putus asa. Pada saat ini, ponselnya berdering. Dia buru-buru mengeluarkannya dan melihatnya. Itu adalah guru Jordan. Dia terkejut melihat panggilannya, dan dia ingin mengangkat telepon, tetapi telepon itu direnggut. Wanita itu meliriknya dan berkata, Guru Jordan. Orang bodoh ini yang meminjamkanmu 10.000. Telepon ini, kamu tidak bisa menggunakan teleponmu lagi sebelum kamu menikah dengan Master Kadi. Tidak. Queenie menjerit. Setelah mengatakan ini, wanita itu mematikan telepon Queenie. Dia meraih Queenie dan pulang. Gracia Jordan, yang duduk di dalam mobil, tampak tidak senang. Ada apa, istriku? Richard bertanya dengan rasa ingin tahu. Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa tidak apa-apa. Ketika dia menelepon lagi, dia menemukan bahwa telepon telah dimatikan. Dia merasa bahwa Queenie pasti dalam masalah. Suara yang barusan memarahinya bukanlah suara Queenie, jadi itu pasti bibinya. Ponsel Queenie dimatikan, tetapi dia memintaku untuk menyetir ke sini. Gracia menghela nafas. Gracia sangat menyukai gadis itu. Dia tidak ingin hidupnya hancur begitu saja, tapi sekarang sepertinya sesuatu yang lebih buruk telah terjadi pada Queenie. Dia pasti dikurung di rumah oleh bibinya. Richard melihat sekeliling tetapi dia benar-benar tidak melihat Queenie. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Gracia dengan cemas. Richard berkata, istri, tunggu sebentar. Aku akan meminta seseorang untuk mencari tahu di mana Queenie tinggal. Bagaimana kita mengetahuinya? Tanya Gracia. Apakah begitu mudah untuk menemukan rumahnya? Aku akan menelepon. Richard mengeluarkan ponselnya, membuka pintu mobil dan keluar. Dia menemukan nomor telepon Betty dan meneleponnya. Gracia hanya melihat Richard di luar mobil. Dia diam tapi penasaran. Suamiku, siapa yang kamu panggil? Dia pikir. Segera, Richard kembali dalam waktu kurang dari 1 menit. Gracia sangat terkejut. Istri, tunggu sebentar. Dia akan meneleponku kembali, kata Richard bahwa Queenie berasal dari keluarga biasa, jadi lebih mudah untuk memeriksa detailnya. Menelepon saja sudah cukup untuk Betty. Jika dia tahu di mana dia tinggal, mereka bisa langsung pergi ke sana. Dalam waktu kurang dari 1 menit, panggilan Betty datang. Richard menjawab telepon dan menutup telepon dengan anggukan. Mengapa kamu tidak mengemudi sejauh 3 mil lagi, istriku? Kata Richard sambil menunjuk jalan. Padahal, rumahnya tidak jauh dari mereka. Gracia mengangguk dan mengemudikan mobil sesuai dengan instruksi Richard. Tetapi, bagaimana kamu tahu, suamiku? Gracia tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana dia bisa menelepon untuk mencari rumah seseorang? Seharusnya tidak sesederhana itu, kan? Sudah kubilang aku pewaris kaya. Richard tersenyum. Gracia merasa ditertawakan. Jadi, karena kamu kaya, kamu bisa melakukan itu. Yah,
Lebih serius, oke. Kamu pikir aku tidak akan tahu apakah kamu kaya atau tidak? Kami tumbuh bersama, jadi apa yang tidak saya ketahui tentang Anda? Berbicara tentang ini, wajah Gracia memerah. Dia benar-benar melihat Richard tumbuh perlahan tetapi dia tidak melihatnya selama hampir 8 tahun, karena Richard tidak mengizinkannya memandikannya. Richard terdiam. Dia telah mengatakannya 2 kali, tetapi Gracia tidak mempercayainya. Yah, jika ini rahasiamu, aku tidak akan menanyakannya, kata Gracia, mengemudikan mobil dengan serius. Dia tidak berpikir itu lucu baginya untuk membuat lelucon. Istri, aku benar-benar kaya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Oke, aku percaya, aku percaya. Berhenti mengatakannya, kita akan segera sampai. Richard merasa bingung. Apa yang dia katakan membuat Gracia semakin skeptis. Sepertinya dia harus meminta ibunya untuk bertemu dengan menantu perempuannya. Pada saat itu, Gracia akan mempercayainya, bukan? Jika kamu lari lagi, aku akan menghajar adikmu sampai mati. Tegur wanita itu. Queenie kembali ke kamarnya. Dia berlutut di sudut dan menangis sedih. Wanita itu berjalan keluar ruangan dan memanggil Master Kadi. Segera, BMW seri 5 melaju ke pintunya. Seorang pria berusia 30-an keluar dari mobil. Dia memiliki gigi kuning dan wajah berminyak. Dia terlihat sangat menjijikkan. Tuan Kadi, dia ada di kamar. Saya akan membiarkan Anda tinggal bersamanya malam ini. Bagaimanapun, Anda berdua akan segera menikah. Begitu Anda mengklaim keperawanannya, dia akan menyerah, dan dia akan menjadi milikmu selamanya, wanita itu dikatakan. Master Kadi sudah lama tidak sabar. Beberapa nasib buruk telah menjangkiti keluarganya baru-baru ini. Dia ingin menikahi seorang istri untuk membawa keberuntungan ke dalam keluarganya. Secara kebetulan, wanita ini mendekatinya dan mengatakan bahwa dia memiliki keponakan yang masih perawan. Apakah itu bukan waktu yang tepat? Tentu saja, Tuan Kadi setuju. Dia segera memberinya $500.000 untuk mas kawin. Oke, aku akan memberimu uang untuk bermalam di luar. Jangan pulang malam ini. Master Kadi mengeluarkan $1.000 dan memberikannya kepada Bibi Queenie. Wanita itu ragu-ragu. Dia khawatir Queenie akan melarikan diri lagi, yang tidak akan pernah bisa dibiarkan. Dia ingin berjaga-jaga dan menunggu sampai Queenie kehilangan keperawanannya, lalu dia akan keluar, yang menimbulkan risiko lebih rendah bagi mereka semua. Kenapa? Apakah kamu ingin kita bertiga melakukannya bersama? Tuan Kadi berkata. Secara sarkastis. Dia meliriknya, menatap pinggulnya yang besar. Ketika wanita itu mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Dia pasti tidak akan melakukan hal memalukan seperti itu. Tidak apa-apa jika hanya mereka berdua. Bagaimanapun, Master Kadi kaya. Dia mengambil uang itu dan berkata, Tuan Kadi, saya akan keluar sepanjang malam. Tapi, gadis itu sangat keras kepala, saya khawatir. Kamu takut. Berapa banyak wanita yang aku mainkan? Jika aku menginginkannya, bagaimana dia bisa lari dariku? Tuan Kadi menggelengkan kepalanya. Apakah tidak mudah baginya untuk berurusan dengan seorang mahasiswa? Itu bagus. Wanita itu melanjutkan perjalanannya. Master Kadi menyeringai dan membuka pintu. Ketika dia melihat Queenie duduk di tanah, dia langsung bersemangat. Betapa mudanya dia. Sosok dan penampilannya benar-benar menakjubkan. Dia menutup pintu dan menguncinya. Queenie sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Bibi, Bibi. Berhenti berteriak. Bibimu sudah keluar. Aku tidak menyangka istri baruku begitu cantik. Ayo, biarkan suamimu menjagamu malam ini, kata Tuan Kadi dan bergegas. Queenie menangis putus asa dan berjuang keras, tetapi tamparan Master Kadi hampir melumpuhkannya. Dia jatuh di tempat tidur dan mata Master Kadi berbinar. Dia menggosok tangannya dan berjalan dengan tidak sabar. Sebuah desa. Episode 145. Hubi, itu di sana, bukan? Kata Gracia Jordan. Dia menunjuk ke sebuah rumah tidak jauh. Itu adalah sebuah desa dan mereka bisa melihatnya sekilas. Yah, sepertinya begitu. Tapi kenapa ada BMW di depan pintu Queenie? Richard Cannon bingung. Apakah kamu tidak tahu cara mengemudi dengan benar? Seorang wanita berteriak dengan marah. Gracia terkejut. Dia hanya melihat sekeliling dan dia tidak menyadari bahwa ada seseorang. Maaf. Richard berkata dengan tergesa-gesa. Wanita itu mendengus marah. Mereka beruntung bahwa mereka tidak memukulnya. Kalau tidak,
dia akan membuat mereka membayar sejumlah besar uang. Dia pergi dan terus berjalan ke depan. Hubi. Gracia tiba-tiba membeku, suara wanita itu begitu akrab, terdengar seperti suara yang dia dengar ketika dia baru saja menelepon Queenie. Apakah ini Bibi Queenie? Ada apa? Apakah kamu ingin pergi dan memberinya beberapa tendangan? Tidak ada yang akan melihatnya karena hari sudah gelap. Richard berpikir bahwa Gracia tidak senang dimarahi oleh seseorang. Tidak, aku yang salah barusan. Hubi, kurasa dia Bibi Queenie. Gracia berkata dan menghentikan mobil. Richard terperanjat. Dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Dia segera berteriak, "Hei, berhenti." Mereka mendengar suara makian wanita itu. Richard tidak tahan. Dia segera berlari. Tidak bisakah kamu menghormati orang lain? Izinkan saya bertanya, apakah Anda Bibi Queenie? Siapa kamu? Oh, aku tahu, apakah kamu guru yang memberi Queenie $10.000? Wanita itu menyeringai. Richard mengerutkan kening. Di mana Queenie? Apa pedulimu padanya? Sial, teriak wanita itu marah. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi. Richard menatapnya dan mengabaikan Ner. Dia berjalan dan masuk ke mobil. Istri, ayo masuk ke dalam rumah Queenie. Ya. Ah, apa yang kamu lakukan? Gracia merasa ngeri. Bibi Queenie tiba-tiba berlari menyeberang dan berdiri di depan mobil. Ketika Gracia hendak menyalakan mobil, dia hampir menabraknya. Richard kesal. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Dia melihat BMW di kejauhan. Wanita ini berusaha menghentikan mereka. Mungkinkah? Richard memikirkan sesuatu dan dia mulai panik. Istri, injak pedal gas. Hubi, aku tidak berani, aku tidak. Gracia menggelengkan kepalanya. Wanita itu sedang memaki dan dia bersandar di kap mesin, jadi Gracia tidak berani menginjak pedal gas. Aku akan melakukannya. Richard ingin menangkap Gracia. Gracia berteriak, "Hubi, jangan, ah." Gracia tiba-tiba menginjak pedal gas. Saat mesin menderu, wanita yang bersandar di kap mesin terkejut saat dia jatuh ke samping dengan teriakan. Gracia mengambil kesempatan untuk mengemudikan mobil ke depan. Richard juga ketakutan, karena akselerasinya terlalu kuat dan mobilnya melaju begitu saja. Mobil itu melaju dengan cepat. Sebelum berhenti, Richard membuka pintu dan bergegas masuk ke dalam rumah. Ketika dia mendengar suara di dalam ruangan, dia segera menendang pintu dan melihat bahwa Queenie ada di dalam kamar, pakaiannya berantakan total dan ada seorang pria yang telah melepas celananya, hendak melakukan sesuatu padanya. Richard sangat marah. Dia meraih kursi dan melemparkannya ke pria itu. Kursi terbelah. Master Kadi berteriak saat dia jatuh ke tanah. Richard, buho. Queenie, yang sedang berbaring di tempat tidur, melompat turun dan tidak bisa menahan air matanya. Dia bergegas ke pelukan Richard. Tidak apa-apa, kata Richard. Dia pasti tidak akan menatapnya. Queenie tercengang, ketika dia mendengar suaranya, dia sadar. Dia menangis karena dia sangat ingin Richard datang sekarang. Namun, dia tidak memberitahu Richard di mana dia berada. Bagaimana dia menemukannya? Namun, ketika dia putus asa, orang ini muncul. Dia adalah Richard. Dia mengenakan pakaiannya sambil menangis tetapi dia melihat Master Kadi bangkit dari tanah, meraih kursi lain dan melemparkannya ke Richard. Beraninya kau mengalahkanku. Ah, Cak. Queenie berteriak. Richard langsung bereaksi. Dia berbalik dan mengangkat tangannya untuk memblokir kursi, tetapi itu sangat menyakitkan sehingga dia meringis, lengannya hampir patah. Richard menendang Master Kadi, dan dia jatuh ke tanah kesakitan. Master Kadi berteriak seperti anjing mati sementara Queenie benar-benar terkejut. Richard tiba-tiba merasakan sakit pada ietnya. Dia digigit oleh Master Kadi. Keringat dingin keluar dari dahi Richard. Dia menendang Master Kadi beberapa kali dan kemudian Master Kadi bangkit dari tanah dan berlari keluar. Dia mengutuk Richard sambil melarikan diri, "Kamu tunggu aku membalas dendam padamu." Dia berlari keluar setelah mengatakan itu. Richard sangat kesakitan sehingga dia hampir jatuh berlutut. Master Kadi itu seekor anjing, bukan? Dia bertanya-tanya apakah kakinya berdarah. Sialan. Queenie, pakai bajumu. Richard terlatih-tatih dan mengejarnya. Dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Hari ini, dia harus mematahkan anggota tubuhnya. Queenie masih linglung. Apakah dia benar-benar diselamatkan dari Master Kadi? Dia melihat celananya yang robek.
Dia menjerit dan bergegas mengenakan pakaiannya. Richard terlatih-tatih keluar dari ruangan dengan kursi di tangannya. Master Kadi sudah berada di dalam mobil. Hubi, apakah dia memukulmu? Beraninya dia memukul suamiku. Dan dia akan kabur. Gracia marah. Bagaimana dia bisa memukuli Hubinya? Sebelum Richard bisa berbicara, dia melihat wajah Gracia menjadi dingin. Dia tiba-tiba menginjak pedal gas dan mesin menderu hidup. Mobil Gracia menabrak bagian belakang BMW Master Kadi saat dia menyalakan mobil, yang membuatnya takut setengah mati. Mobil Gracia menabrak mobilnya dan menabrak dinding. Mobil Gracia hancur, dan mobil Master Kadi lebih buruk. Keduanya rusak parah. Richard terperangah. Ini, istriku sangat kuat. Dia benar-benar menghentikan Master Kadi dari melarikan diri. Padahal, mobil ini, bukankah itu benar-benar rusak? Beraninya kamu menabrak mobilku. Apakah kamu ingin mati? Master Kadi mengutuk saat dia turun dari mobil. Dia memegang parang di tangannya. Dia baru saja akan mendapatkan tubuhku ini dan tiba-tiba terganggu. Apalagi dia dipukuli. Dia sudah kesal tetapi sekarang mobilnya rusak, dia akan membunuh. Master Kadi menebas bagian depan mobil Gracia dengan parangnya. Gracia tercengang dan dia duduk di dalam mobil, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana bisa Richard mentolerir istrinya diganggu? Dia melemparkan kursi ke arah pria kotor itu. Master Kadi berteriak kesakitan. Dia dipukul dan dia jatuh ke tanah. Richard meninju dan menendangnya. Setelah beberapa pukulan, Master Kadi berteriak kesakitan dan memohon belas kasihan. Jangan pukul aku, tolong jangan. Master Kadi memohon. Richard menendangnya beberapa kali lagi. Betapa brengseknya dia. Jika dia sedikit terlambat, bukankah Queenie sudah ternoda olehnya? Ah! Apa yang kamu lakukan? Bibi Queenie bergegas mendekat dan mengangkat tangannya untuk menamparkan bagian belakang kepala Richard. Dengan pukulan, Richard hampir pingsan. Dia tersandung dan hampir jatuh. Bibi Queenie membantu Tuan Kadi berdiri. Dia adalah dewa kemakmurannya. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu mengalahkan Tuan Kadi. Wanita itu marah. Dia berpikir bahwa pernikahannya akan berhasil jika Tuan Kadi mendapatkan tubuh Queenie hari ini. Namun, ada dua orang yang bergegas entah dari mana dan mengalahkan Master Kadi. Dia marah, keduanya tidak takut mati. Biar ku beritahu kalian semua, apakah kalian berdua tidak berani pergi hari ini? Kenapa kalian berdua tidak mencari tahu siapa Master Kadi sebelum datang? Beraninya kalian membuat keributan seperti itu. Wanita itu mencemooh. Richard terkekeh. Apakah dia perlu mendengarkannya? Mereka akan diurus dengan satu panggilan telepon darinya. Wanita itu memelototi Queenie. Apa yang kamu lakukan? Tuan Kadi ingin tidur denganmu karena dia sangat memikirkanmu. Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang suci? Jika bukan karena usia tuanya, jika Tuan Kadi menginginkannya, dia pasti sudah berganti pakaian dalam dan menunggunya di tempat tidur. Bagaimana Queenie bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Diam, kata Richard. Dia benar-benar ingin menendang wanita ini sampai mati. Bagaimanapun, Queenie adalah kerabatnya. Bagaimana dia bisa memperlakukan Queenie seperti ini hanya demi uang? Apa alasanmu memintaku untuk diam? Aku. Wanita itu mengutuk, tapi Gracia bergegas mendekat dan menamparkan wajahnya. Beraninya kau memarahi suamiku. Pergilah ke neraka. Wanita itu jatuh ke tanah. Richard dan Queenie tercengang. Apa? Richard adalah suami guru Jordan. Ratu berpikir.